Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 208. Feng Yu terdiam. Li Mingde setidaknya berusia 50 tahun, dan dia masih bertingkah seperti anak kecil dengan mengeluh kepada atasannya. Dengan saham pabrik penerbangan, keluarga Feng menjadi pemegang saham utama perusahaan mesin. Li Mingde gugup. Dia tiba-tiba teringat bahwa Feng Yu dan Fu Guangzheng sudah dekat dan dia mendengar penjualan pelembab angin dan hujan ke luar negeri diserahkan kepada keluarga Fu. Jika Fu Guangzheng mendukung Feng Yu atau Feng Xingtai, maka akan ada pergeseran kekuasaan di perusahaan mesin. Dia harus mendapatkan kota untuk membantunya dan melindungi posisinya. Untuk pertama kalinya, Li Mingde merasa bahwa merestrukturisasi perusahaan mesin adalah kesalahan. Mengapa dia mendukung restrukturisasi perusahaan mesin dari perusahaan milik negara menjadi perusahaan swasta? Meskipun di kota Bing, masih belum ada pemimpin perusahaan milik negara yang diganti setelah reorganisasi, di provinsi-provinsi pesisir ada beberapa contoh di mana pemerintah menunjuk pemimpin yang diganti. Orang yang memiliki keputusan akhir dalam sebuah perusahaan saham gabungan adalah orang yang mendapat dukungan paling besar dari pemegang saham. Li Mingde adalah general manajer dari perusahaan milik negara dan berada pada level wakil kepala departemen. Jika posisinya dihapus oleh keluarga Feng, kemana dia bisa pergi? Ada banyak perusahaan milik negara di Bing City, tetapi tidak ada banyak posisi bagus. Awalnya, banyak orang yang iri dengan posisinya, dan ia memiliki kesempatan untuk dipindahkan ke Departemen Pertanian. Namun dia menolak tawaran itu. Bahkan jika dia ingin mengambil transfer sekarang, pasti ada seseorang yang akan memberinya posisi ini. Li Mingde dapat melihat dirinya menghabiskan sisa karirnya dalam posisi tanpa otoritas dengan perusahaan milik negara yang hampir bangkrut. Dia tidak lagi memiliki otoritas, sekretaris tunjangan, mobil, dia tidak boleh membiarkan ini terjadi padanya. Satu-satunya orang yang dapat membantunya sekarang adalah mantan pemimpinnya, Wakil Wali Kota Su. Meskipun Wakil Wali Kota Su akan pensiun, dia masih dalam posisi dan masih memiliki wewenang. Dengan jumlah tahun bersama Bing City, bahkan wali kota harus memberinya wajah selama pertemuan. Li Mingde tidak pergi ke Zhang Ruiqiang, yang bertanggung jawab atas restrukturisasi perusahaan milik pemerintah kota Bing, ekonomi dan pengembangan komersial. Semua orang tahu bahwa Feng Yu mengunjungi Zhang Ruiqiang setiap saat. Li Mingde bahkan curiga bahwa Zhang Ruiqiang bersekongkol dengan Feng Yu dan ide ini mungkin juga dari Zhang Ruiqiang. Pukul 1.30 siang, Feng Yu muncul di pemerintah kota. Li Mingde telah tiba lebih awal dari jam 1 siang. Li Mingde berdiri di jendela dan merasa lega ketika melihat Feng Yu memasuki gedung. Dia takut Feng Yu akan menemukan alasan untuk melewatkan pertemuan ini. Wali kota Su, lihat. Ini Feng Yu. Dia bahkan tidak bisa tepat waktu dan sangat sombong. Dia tahu bahwa Anda sedang menunggunya, tetapi dia datang sangat terlambat. Dia sangat muda, namun dia mengudara. Li Mingde mencoba menambahkan bahan bakar ke dalam api. Wakil Wali Kota Su mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum tua sampai saya tidak tahu waktu. Sekarang sudah jam 1.30 siang." Meskipun Li Mingde diberitahu oleh Wakil Wali Kota Su, dia masih senang. Dia bisa mengatakan bahwa Wakil Wali Kota Su tidak senang dengan Feng Yu. Keduanya menunggu 5 menit lagi, tetapi mereka tidak melihat sekretaris datang untuk memberitahu mereka bahwa Feng Yu telah tiba. Mengapa Feng Yu membutuhkan waktu lama untuk berjalan dari lantai 1 ke lantai 3? Sekretaris Wakil Wali Kota Su mengirim seseorang untuk pergi dan mencari Feng Yu. Staf kembali setelah beberapa menit dan melaporkan bahwa Feng Yu ada di kantor Wakil Wali Kota Zhang. Li Mingde melihat wajah Wakil Wali Kota Su berubah warna dan segera mengambil kesempatan untuk mengaduk-aduk omong kosong. "Wali Kota Su, Feng Yu ini terlalu sombong.
Dia jelas berusaha menunjukkan kepada kita bahwa dia mendapat dukungan dari wali kota Zhang dan dia tidak peduli dengan Anda. Zhang Ruiqiang dipromosikan menjadi wakil wali kota eksekutif pada bulan Maret dan berada di komite kota. Ada desas-desus bahwa wali kota mendukungnya dan wakil wali kota Su bersaing dengannya untuk posisi ini. Wakil wali kota Su berada di pangkatnya saat ini selama beberapa tahun, dan dia menginginkan promosi. Tetapi para petinggi merasa bahwa dia terlalu tua dan ingin dia pensiun setelah tahun ini. Zhang Ruiqiang adalah wakil wali kota peringkat terendah di kota Bing dan telah melompat untuk menjadi pemimpin nomor 2 pemerintahan kota Bing. Wakil wali kota Su disusul oleh pemuda, berusia 40-an. Bagaimana dia bisa bahagia dengan ini? Ketika kata-kata provokasi Li Mingde baru saja berakhir, wakil wali kota Su berkata dengan tegas, cukup kita akan bicara ketika Feng Yu ada di sini. Li Mingde melangkah mundur. Dia merasa bahwa pemimpinnya tahu rencananya untuk membangkitkan perselisihan. Namun di dalam hatinya, dia masih senang. Wakil wali kota Su pasti akan mendukungnya dan akan memaksa Feng Yu memuntahkan saham yang sebelumnya dimiliki oleh pabrik penerbangan. Wakil wali kota Su juga telah meminta Hou Haitao, tetapi yang terakhir mengklaim bahwa ia harus menghadiri pertemuan di Beijing dan melarikan diri. Karena rubah tua tidak ada, mereka akan berurusan dengan rubah muda terlebih dahulu. Wali kota Zhang, kondisi polisi kota kita perlu ditingkatkan. Transportasi mereka perlu diubah. Mereka masih menggunakan sepeda motor Sespan tua itu sejak beberapa dekade lalu. Jika pemerintah kota tertarik pada sepeda motor Songjiang dan ingin membeli sejumlah sepeda motor, saya dapat memberikan Anda harga khusus. 10.000 RMB untuk sepeda. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Dia juga tahu bahwa Li Mingde telah pergi ke wakil wali kota Su untuk meminta bantuan dan telah meminta Feng Yu untuk memaksanya mengembalikan saham perusahaan mesin. Dia berpikir bahwa Feng Yu datang kepadanya hari ini untuk meminta bantuan dan sedang memikirkan cara untuk menolak. Bagaimanapun, Li Mingde berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk kota, dan Zhang Ruiqiang tidak ingin mendukung Feng Yu. Tapi Zhang Ruiqiang tidak berharap Feng Yu tidak menyebutkan masalah ini tetapi malah mencoba mempromosikan motornya. Apakah anak ini tidak takut atau bodoh? Beberapa tahun ke depan, perekonomian kota Bing akan menjadi lebih baik, dan bahkan jika kota itu tidak melakukan apa-apa, kota Bing akan menjadi salah satu kota yang berkembang di Cina. Zhang Ruiqiang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi kota, dan dia bisa melihat dirinya mendapatkan pujian untuk ini. Kota memang memiliki niat untuk meningkatkan peralatan polisi. Polisi provinsi telah menyita banyak uang untuk kota tahun lalu, dan jika kota tidak menghabiskan pada departemen kepolisian, kepala polisi tidak akan bahagia. Zhang Ruiqiang merasa bahwa melengkapi polisi kota dengan sepeda motor adalah ide yang bagus. Tidak hanya petugas akan memiliki transportasi yang lebih baik, tetapi juga akan lebih mudah bagi petugas untuk mengendalikan lalu lintas dan patroli. Mereka juga dapat menjawab ke Departemen Kepolisian Provinsi dan pada saat yang sama, meningkatkan citra kota. Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan serius, saya akan mempertimbangkan ini. Apakah Anda masih memiliki hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Oh, kamu mencoba memintaku untuk pergi. Baik, saya juga punya sesuatu. Kamu bisa meneleponku setelah mempertimbangkan. Feng Yu berbalik dan pergi. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang wakil wali kota Su. Bab 209. Ketukan, ketuk-ketuk. Ada yang mengetuk pintu kantor. Sekretaris wakil wali kota Su mendongak dan melihat Feng Yu. Dia melihat arlojinya, dan sekarang sudah jam 2 siang. Meskipun sekretaris telah memanggil Feng Yu untuk datang pada jam kantor di sore hari, orang-orang biasa akan tepat waktu atau bahkan lebih awal untuk pertemuan dengan wakil wali kota. Feng Yu ini sebaliknya. Dia datang tepat waktu dan tidak datang ke kantor wakil wali kota Su ketika dia tiba. Sebaliknya, ia pergi ke kantor wakil wali kota Zhang. Sekretaris berpikir bahwa Feng Yu telah pergi ke Zhang Ruiqiang untuk meminta bantuan, tetapi Zhang Ruiqiang tidak datang dengan Feng Yu.
Bahkan sekretaris Zhang Ruiqiang tidak ada di sini dan juga tidak ada panggilan telepon dari mereka. Xiao Sun tahu bahwa tidak masalah jika Feng Yu berhasil mendapatkan bantuan, dia akan berada dalam masalah. Bosnya akan menegurnya karena gagal meminta Feng Yu datang tepat waktu. "Mengapa kamu begitu terlambat?" teriak Xiao Sun sedih. Feng Yu mengangkat alisnya, "Kenapa? Wakil wali kota Su telah pergi. Maka saya akan kembali lagi di lain hari." Xiao Sun kaget dan buru-buru meraih Feng Yu dengan tangannya. "Wakil wali kota Su ada di dalam. Ikutlah bersamaku." Sial, Feng Yu ini tidak melakukan hal-hal normal. Bahkan jika pemimpin telah pergi, Anda harus tetap di sini dan menunggunya. Bagaimana Anda bisa berbalik dan ingin pergi? Feng Yu memasuki kantor. Wakil wali kota Su dan Li Mingde mendengarnya masuk, tetapi mereka masih membaca koran mereka. Mereka bertindak seolah-olah tidak ada yang masuk. "Wali kota Su, Feng Yu ada di sini." Wakil wali kota Su tidak mengatakan apa-apa, dan Li Mingde pura-pura tidak melihat Feng Yu. Feng Yu juga tidak peduli jika wakil wali kota Su memintanya masuk ke kamar. Dia hanya berjalan masuk dan duduk di sofa di samping Li Mingde. Li Mingde tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat Feng Yu. Dia meletakkan koran dan menatap Feng Yu. "Apakah Anda tahu aturannya? Apakah ada yang mengizinkan Anda masuk?" Feng Yu bersandar dan menyilangkan kakinya. Dia menoleh ke Xiao Sun dan berkata, "Sekretaris Sun, kenapa tidak ada teh untukku?" Wakil wali kota Su tidak bisa lagi mentolerir. Feng Yu ini terlalu sombong. Ini kantornya. Ini kantor wakil wali kota Bing. Apakah Feng Yu berpikir bahwa dia adalah rumahnya? Dia masih berani menyuruh Xiao Sun menuangkan teh untuknya. Batuk Xiao Sun, "Pergi dulu. Dorong kembali pertemuan saya jam 3 sore." Wakil wali kota Su berpikir bahwa Feng Yu akan berdiri dan menyambutnya ketika dia meletakkan korannya. Tapi Feng Yu tidak mengatakan apa-apa dan sepertinya dia sedang beristirahat. Pada awalnya, wakil wali kota Su dan Li Mingde ingin memberi tekanan pada Feng Yu dengan membiarkannya tetap berdiri. Wakil wali kota Su telah menggunakan metode ini berkali-kali, dan dia bisa membuat pihak lain panik. Dengan cara ini, negosiasi akan lebih mudah baginya dan memaksa Feng Yu untuk mengembalikan saham. Tapi Feng Yu melihat semua tipuannya dan mengabaikannya sama sekali. "Xiao Feng, kamu harus tahu mengapa aku memintamu untuk datang." Wakil wali kota Su ingin mendapatkan kembali kendali negosiasi. Dia tidak akan banyak bicara. Dia ingin pihak lain menebak. Feng Yu membuka matanya dan dengan tatapan bingung, "Wakil wali kota Su, apakah Anda berbicara dengan saya?" "Maaf, saya tidak memperhatikan. Saya baru saja pergi ke showroom di Bing City sebelumnya pada siang hari. Saya terlalu sibuk." Wakil wali kota Su sangat marah. Pertama, itu cara Feng Yu memanggilnya. Selain wali kota, orang lain akan memanggilnya sebagai wali kota Su. Tapi Feng Yu sengaja memanggilnya sebagai wakil wali kota Su. Kedua, Feng Yu berusaha bersikap bodoh dengannya. "Sibuk? Bisakah Anda lebih sibuk dari saya?" Bocah muda ini berpikir bahwa dia memiliki beberapa koneksi dan uang dan dapat menjadi sombong. "Xiao Feng, jangan coba-coba bersikap bodoh. Anda jelas tahu alasan mengapa kami meminta Anda di sini. Saya tidak peduli kesepakatan apa yang Anda miliki dengan pabrik penerbangan. Anda harus menjual saham pabrik penerbangan kembali ke kota. Perusahaan mesin adalah perusahaan milik negara dan merupakan perusahaan kolektif. Ini tidak akan pernah berubah," Li Mingde berteriak. Feng Yu berkata dengan ekspresi terkejut, "Direktur Li, apa yang kamu bicarakan? Perusahaan mesin telah menjadi perusahaan kolektif selama ini. Bahkan setelah restrukturisasi, itu masih merupakan perusahaan kolektif. Apakah Anda berpikir bahwa perusahaan mesin sekarang milik satu entitas?" Feng Yu menatap Li Mingde setelah dia selesai mengatakan ini. Li Mingde hampir mati karena amarahnya. Feng Yu masih berani menyiratkan bahwa ia memegang kendali penuh atas perusahaan mesin. "Xiao Feng, kamu jangan mencoba menghindari topik itu. Katakan dengan jujur, apakah Anda akan mengembalikan 14% saham?"
Li Mingde bertanya. Kembali. Maksud kamu apa? Saya telah membeli saham ini dengan uang saya sendiri. Anda terdengar seolah-olah saya telah mencuri atau merampok saham ini. Direktur Li, Anda harus bertanggung jawab dengan kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Wakil Wali Kota Su menatap Li Mingde. Berapa umur Anda, namun Anda sedang berdebat dengan seorang pria muda. Bagian terburuknya adalah Anda masih kehilangan argumen. Bagaimana Anda menghabiskan bertahun-tahun? Wakil Wali Kota Su tidak bermaksud membiarkan Li Mingde berbicara. Li Mingde tidak fasih seperti Feng Yu. Feng Yu, jangan emosional. Saya telah meminta Anda untuk membahas dengan Anda. Perusahaan mesin adalah perusahaan milik negara yang paling berhasil direstrukturisasi. Itu adalah model city, dan kota itu harus memiliki tiang kendali. Kami tidak perlu banyak, hanya menjual 11% kembali ke kota. Bagaimana? Sial, aku telah menghancurkan otakku dan memikirkan ide ini untuk meningkatkan sahamku di perusahaan mesin. Anda ingin saya menjual ke kota seperti ini? Feng Yu telah membantu perusahaan mesin mendapatkan jalur produksi untuk mesin pertanian dan sepeda motor. Apakah Siti berpikir bahwa semua ini gratis? Feng Yu telah merencanakan untuk waktu yang lama. Pekerja saat ini di perusahaan milik negara masih tidak buruk. Tetapi setelah 1995, pekerjaan tidak lagi ditugaskan oleh pemerintah, dan banyak pekerja tidak terampil dan tidak bertanggung jawab memasuki pabrik, yang mengakibatkan penurunan perusahaan-perusahaan milik negara. Feng Yu sekarang memegang 44% saham perusahaan mesin. Tapi dia masih belum puas. Dia ingin memiliki lebih dari 67% untuk memiliki saham pengendali perusahaan. Dia ingin menjadikan perusahaannya dan mengikuti semua rencananya. Dia masih memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak saham. Bagaimana dia bisa mengembalikan atau menjual sahamnya kembali ke kota? Bermimpilah. Wakil Wali Kota Su, perusahaan mesin, yang sukses hari ini adalah karena mesin dan teknologi canggih yang saya bawa kembali dari Uni Soviet. Tanpa saya, apakah Anda pikir perusahaan mesin dapat mencapai laba setinggi itu setiap tahun? Bukan hanya ini, lihat saja pabrik-pabrik di kota. Pabrik-pabrik ini memiliki peningkatan produktivitas dan menjadi kompetitif di pasar domestik. Anda harus tahu mengapa pabrik-pabrik ini menjadi seperti ini. Sekarang Anda mengatakan kepada saya bahwa karena Siti menginginkan saham pengendali di perusahaan mesin, saya harus menjualnya kepada Anda. Kenapa harus saya? Wakil Wali Kota Su hampir tercekik setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Dia percaya bahwa dia telah membujuk Feng Yu dengan baik dan orang yang agresif adalah Li Mingde. Dia seharusnya menjadi orang baik dan Li Mingde orang jahat hari ini. Dia berpikir bahwa bahkan jika Feng Yu tidak setuju, dia juga akan mundur sedikit. Tapi dia tidak pernah mengharapkan Feng Yu menjadi sekuat itu. Wakil Wali Kota Su tahu alasan untuk perubahan signifikan dalam pengembangan industri kota. Ini karena mesin canggih dan teknologi murah dari Uni Soviet. Semua peralatan lama diganti dan dijual. Meskipun Siti telah membayar sejumlah uang, sebagian besar menggunakan pinjaman bank dengan Siti sebagai penjamin. Sekarang industri kota direvitalisasi dan perlahan-lahan kembali ke puncaknya. Feng Yu telah berperan dalam semua ini dan dapat dikatakan bahwa semua ini dikaitkan dengan Feng Yu. Sekarang Feng Yu bertanya kepadanya mengapa dia harus menjual dan wakil wali kota Su tidak tahu bagaimana menjawab. Tetapi di dalam hatinya, dia dengan keras kepala merasa bahwa ini adalah untuk kebaikan kota dan penduduk kota. Dia harus terus memaksa Feng Yu. Bab 210. Wakil Wali Kota Su berpikir sejenak dan menjawab Feng Yu. Feng Yu, saya tahu Anda telah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan mesin, tetapi kami juga tidak meminta Anda untuk menjual semua saham Anda. Kami hanya ingin 11%, dan kami akan membayar Anda harga pasar. Kota memiliki rencana pengembangan komprehensif untuk perusahaan mesin, tetapi Anda terus menentang keputusan Li Mingde. Ini tidak baik untuk pengembangan perusahaan. Sial, Anda mengatakan bahwa saya menghambat kemajuan perusahaan.
Feng Yu kesal. Siapa yang menghambat kemajuan perusahaan? Karena Anda ingin membicarakan ini, maka mari kita bahas ini, Wakil Wali Kota Su, maka bisakah saya mendengar tentang rencana Anda atau rencana Direktur Li untuk perusahaan? Feng Yu bertanya dengan sinis. Apa rencana kota yang kamu bicarakan? Itu semua ide Li Mingde. Mendengar kata-kata kasar Feng Yu, Li Mingde juga tidak malu. Dia memandang wakil wali kota Su dan mendapat persetujuan. Dia kemudian dengan bangga mengatakan, Xiao Feng, saya tahu mesin dan teknologi yang Anda dapatkan dari Uni Soviet sudah maju dan Anda berhasil dengan baik dalam penjualan. Tetapi Anda belum pernah mengelola pabrik sebesar ini sebelumnya. Ada banyak hal yang harus ditangani dan menjadi pemimpin yang berkualitas. Anda perlu mempertimbangkan masa depan perusahaan. Perusahaan mesin akan fokus pada produksi mesin pertanian di masa depan. Ada banyak permintaan untuk ini. Meskipun keuntungan dari sepeda motor tinggi, tetapi apakah pasar cukup besar? Bahkan jika kita mampu mencapai 200.000 unit per tahun, pabrik-pabrik sepeda motor lain di kota-kota lain juga akan didirikan dan perkembangan apa yang dimiliki sepeda motor. Li Mingde juga merasa bahwa mesin pertanian memiliki prospek yang lebih baik daripada sepeda motor. Ini sama dengan Feng Yu, di masa depan, Cina akan memiliki banyak kebijakan untuk mendorong pertanian. Pasar untuk mesin pertanian akan sangat besar. Harga mesin akan meningkat dan ini akan menyebabkan beberapa pabrik mesin pertanian tua hidup kembali. Di sisi lain, harga sepeda motor akan turun dan akan ada semakin banyak pesaing. Jika Li Mingde benar-benar ingin mengembangkan mesin pertanian, Feng Yu akan melihatnya secara berbeda. Tapi apa yang telah dilakukan Li Mingde? Dia telah beristirahat pada kemenangannya. Meningkatkan produksi peralatan pertanian sekarang hanya untuk memenuhi permintaan. Tetapi tanpa R&D peralatan pertanian, berapa lama lagi perusahaan mesin bisa tetap di depan para pesaingnya dengan mengandalkan mesin dan teknologi canggih dari Uni Soviet? Mesin dan teknologi dari Uni Soviet 10 tahun di depan Tiongkok, tetapi jika tidak ada yang dilakukan 3-5 tahun kemudian, perusahaan mesin mungkin kehilangan keuntungan ini. Hal pertama yang ingin dilakukan Feng Yu setelah dia memiliki kendali penuh perusahaan adalah berinvestasi dalam R&D peralatan pertanian. Mereka harus terus memodifikasi dan meningkatkan mesin mereka untuk menjadi yang terbaik di Cina. Ini akan menjadi prasyarat untuk menjadi pemimpin dalam industri ini, tapi Feng Yu tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini. Li Mingde mengatakan bahwa dia telah mempertimbangkan hal ini. Karena Anda memiliki rencana untuk mesin pertanian, mengapa Anda tidak berinvestasi lebih banyak di Departemen R&D? Feng Yu ingin menguji apakah Li Mingde benar-benar merasa bahwa mesin pertanian memiliki potensi atau ini hanya alasan untuk berurusan dengannya. Wakil Wali Kota Su, Direktur Li, Anda berdua berpikir bahwa mesin pertanian memiliki lebih banyak potensi, tetapi Anda tidak dapat menyangkal fakta bahwa keuntungan sepeda motor adalah yang tertinggi di perusahaan. Penjualan sepeda motor telah berjalan dengan baik dan ketika cuaca semakin hangat dan kesadaran merek meningkat, penjualan akan meningkat lebih jauh. Keuntungan dari 2 sepeda motor setara dengan keuntungan traktor. Tetapi jika Anda memperhitungkan biayanya, traktor sebanding dengan 4 sepeda, Anda masih belum melihat waktu yang digunakan untuk produksi. Apa target yang ditetapkan kota untuk perusahaan mesin? Target yang ditetapkan oleh kota tidak menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi pemerintah. Tapi bagaimana jika penjualan sepeda motor turun? Saya baru saja menyebutkan bahwa pabrik-pabrik sepeda motor lain di negara ini meningkatkan teknik mereka. Pasar hanya sebesar ini, dan segera pasar akan kebanjiran. Bagaimana sepeda motor mempertahankan penjualannya? Satu-satunya cara adalah menurunkan harga eceran, tetapi peralatan pertanian berbeda. Pabrik lain tidak bisa bersaing dengan kami, dan kami akan menjadi pemimpin industri, Li Mingde membalas. Feng Yu tersenyum, bahkan jika kita menurunkan harga, keuntungan dari sepeda motor masih akan lebih tinggi dari mesin pertanian.
Meskipun akan ada lebih banyak kompetisi, sepeda motor kami masih memiliki banyak keuntungan seperti desain eksterior, kesadaran merek, kenyamanan, del. Di masa depan, kita dapat menjadi produsen sepeda motor terbesar di China dan dapat memiliki aliran pendapatan yang konstan untuk perusahaan mesin dan juga banyak pajak untuk kota. Sepeda motor terlalu mahal, dan mungkin tidak banyak yang mau membeli, bahkan jika mereka mampu membelinya. Tetapi peralatan pertanian berbeda. Kami memiliki jumlah petani terbanyak di Cina. Ada banyak lahan pertanian, dan ada permintaan besar untuk peralatan pertanian. Mengenai permintaan, pertanian akan memiliki potensi yang lebih baik daripada sepeda motor. Feng Yu memandang Li Mingde secara berbeda. Dia bisa meramalkan ini. Sepertinya Li Mingde ini masih memiliki pandangan jauh ke depan. Karena Direktur Li sangat percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh? Meskipun pabrik-pabrik sepeda motor lain akan memperkenalkan model sepeda motor baru tahun ini, sepeda motor yang paling menonjol tetap adalah sepeda motor Songjiang. Feng Yu bermain dengan kata-kata lagi. Paling menonjol bukan berarti penjualan tertinggi dan juga laba terbanyak. Li Mingde dengan benar berkata, Xiao Yu, bagaimana Anda bisa bertaruh pada masalah perusahaan? Selain itu, saya adalah anggota partai, dan saya tidak bertaruh. Feng Yu. Sial, dua kontrak yang Anda tanda tangani memiliki elemen taruhan. Feng Yu melihat wakil wali kota Su duduk di samping, dan dia mengerti. Li Mingde tidak berani bertaruh di depan pemimpin. Wakil wali kota Su, Direktur Li, saya tidak akan menjual saham tidak peduli apa yang Anda katakan. Juga, saya telah menjadi direktur pabrik sementara dari pabrik sepeda motor untuk beberapa waktu. Bukankah aku harus dipromosikan menjadi direktur pabrik? Wakil wali kota Su hampir mati karena marah. Feng Yu tidak hanya menolak untuk menjual saham perusahaan mesin dan masih menginginkan otoritas. Jika Feng Yu setuju untuk menjual saham perusahaan mesin, maka mereka mungkin memberi Feng Yu posisi itu. Wakil wali kota Su yakin bahwa ia dapat meyakinkan pemerintah kota untuk mendapatkan pinjaman bank untuk membeli saham dari Feng Yu. Tapi Feng Yu tegas dan dia menolak untuk menjual. Wakil wali kota Su siap menggunakan perintah eksekutif untuk memaksa Feng Yu menjual kembali sahamnya ke kota. Dia tidak bisa menyentuh Hou Haitao tua itu, setidaknya dia bisa merawat bocah ini. Sementara itu, kepala kantor perusahaan mesin bergegas ke pemerintah kota. Sesuatu yang besar telah terjadi, dan dia harus segera memberitahu Direktur Li. Dia telah menghubungi Li Mingde, tetapi Li Mingde belum memanggilnya kembali. Feng Yu, kamu harus setuju untuk menjual saham hari ini. Ini perintah, Wakil Wali Kota Su membentak. Feng Yu menatap Wakil Wali Kota Su. Apa? Anda ingin berselisih dengan saya? Baik, saya juga tidak bermaksud memberi Anda wajah lagi, memesan. Pesanan apa? Siapa yang kamu suruh aku berkeliling? Apakah saya bawahan Anda? Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa seorang wakil wali kota dapat memaksa seorang warga sipil untuk menjual saham perusahaan. Feng Yu mencibir. Serangkaian pertanyaan Feng Yu membuat wakil wali kota Su semakin marah. Jika Anda tidak setuju untuk menjual saham hari ini, Anda bisa lupa menjadi direktur pabrik sepeda motor. Anda bahkan tidak akan menjadi direktur sementara. Feng Xingtai juga bisa melupakan posisinya sebagai wakil manajer umum. Wakil wali kota Su memukul meja dan berteriak. Pabrik penerbangan Hou Haitao mendapat dukungan militer, dan wakil wali kota Su tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Tetapi bagi seorang bocah muda dari keluarga petani, dia yakin dia bisa berurusan dengannya apa saja. Dia akan menghapus Feng Yu dan ayahnya dari semua posisi mereka dan kemudian menggunakan beberapa trik untuk mencairkan saham mereka. Dengan cara ini, perusahaan mesin masih akan berada di kendali kota. Ada orang-orang berjalan melewati kantor wakil wali kota Su, dan mereka adalah staf pemerintah kota. Beberapa dari mereka ada di sana untuk menonton pertunjukan, dan beberapa dikirim oleh para pemimpin lain. Mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa staf berharap kesempatan untuk bersinar di depan wakil wali kota Su. Sekretaris Sun segera menutup pintu.
Wakil Wali Kota Su sudah memukul meja, dan tidak baik jika kata-kata menyebar ke para pemimpin lainnya. Feng Yu melirik Li Mingde, apakah ini berarti Direktur Li telah menunjuk seseorang untuk menggantikan posisi saya? Sepertinya kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Li Mingde berusaha membujuk dengan baik, Xiao Yu, hanya menjual saham perusahaan mesin ke kota dan saya akan membiarkan Anda menjadi direktur pabrik dari pabrik sepeda motor. Jangan kehilangan posisi yang begitu penting karena beberapa saham. Ambil uangnya dan lakukan apapun yang kamu suka dengannya. Apakah Anda masih memiliki perusahaan dagang? Feng Yu tersenyum sinis, Direktur Li benar-benar merawat saya. Anda bahkan memikirkan cara bagi saya untuk menghabiskan uang dari penjualan saham. Tapi apakah Anda yakin dapat menghapus saya dari posisi saya? Kami adalah perusahaan kolektif, dan para pemimpin yang ditunjuk harus melalui pemilihan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.